Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ananta dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 30. Saya akan menceritakan atau menggambarkan sosok pahlawan yang bernama Mohyamin atau Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai seorang sarjana hukum, sastrawan, tokoh politik, dan penggali sejarah Indonesia. Dia yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Talawi, dekat Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1992 di Jakarta, serta dimakamkan di tanah kelahirannya Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ayah Muhammad Yamin adalah Osman Begindo Khatib, Menteri Kopi di Talawi, juga kepala adat di Minangkabau. Karena jabatannya itu cukup terhormat dan bergaji besar di zaman Belanda, Osman Begindo Khatib mempunyai beberapa istri. Oleh sebab itu, Muhammad Yamin bersaudara seayah 15 orang dari 5 orang istri sang ayah. Oleh sebab itu, Muhammad Yamin bersaudara seayah juga dengan Jamaluddin Adinegoro dari istri ayahnya yang ketiga, Sadariyah, yang berasal dari Talawi. Ibu Muhammad Yamin bernama Siti Saadah yang berasal dari Solok. Istri Muhammad Yamin bernama R.A. Siti Sundari, berasal dari Kadilangu, Jawa Tengah. Selepas tamat sekolah Melayu, ia memasuki HIS dan kemudian melanjutkan ke sekolah guru di Bukit Tinggi. Yamin juga pernah mengikuti sekolah pertanian dan peternakan di Bogor pada tahun 1923, tetapi tidak selesai. Pada tahun 1927, ia menyelesaikan pendidikannya di AMS Yogyakarta. Belum puas dengan pendidikan itu, ia masuk sekolah Hakim Tinggi di Jakarta hingga selesai tahun 1932 dengan gelar Master in the Rechten atau sarjana hukum. Seperti juga pemuda-pemuda terpelajar yang hidup di zaman kolonial, Yamin pun aktif berorganisasi. Tahun 1926 sampai 1942, misalnya, ia menjadi ketua Jong Sumatera Bond dan ketua Indonesia Muda tahun 1928. Setelah itu, Yamin hampir tidak pernah meninggalkan aktivitasnya dalam organisasi politik kebangsaan waktu itu. Dia pernah menjadi anggota Partindo dan anggota Volksraad. Muhammad Yamin juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan perumus Undang-Undang Dasar 1945, serta pembuat Piagam Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, Muhammad Yamin menjadi penasehat penerangan sekaligus anggota Dewan Penasehat Putra. Tahun 1946, Yamin menciptakan Pancadharma Korps, polisi militer, dan lambang Gajah Mada serta penasehat negara dalam konferensi meja bundar tahun 1949 di Den Haag. Selepas merdeka, ia terus aktif dalam membangun negeri ini. Jabatan penting yang pernah disandangnya antara lain adalah anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, Menteri Kehakiman tahun 1951 dalam Kabinet Sukirman Suwiryo, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1952 sampai 1955.
Dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo, Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 1955, Ketua Dewan Pengawasan LKBN antara 1961 sampai 1962, dan Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, Menteri Sosial pada tahun 1959, Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus sebagai Koordinator Menteri Penerangan dan Ketua Depernas pada Kabinet Kerja 3 1992 sampai 1963. Tahun 1961 dilantik sebagai penasihat Lembaga Pembinaan Hukum Indonesia. Tahun 1962 ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertahanan Nasional dan staf pembantu Presiden bidang ekonomi, dan menjadi Ketua Penerangan Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Sejumlah jabatan penting pernah dipegang Muhammad Yamin. Fakta ini menunjukkan bagaimana peran yang telah dimainkannya dalam perjalanan perjuangan bangsa ini sangat signifikan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.